Hai rekan trader semua, jumpa dengan saya Tommy Yu. Pada video kali ini saya akan share bagaimana kita bisa mendapatkan APY atau return yang sangat tinggi saudara, mencapai ratusan persen dengan produk Binance Dual Investment. Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang di channel JSX Pro IT. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya, dan juga follow sosial media kami yang lain seperti di layar. Jangan lupa juga untuk join ke dalam Discord community server kami, di mana kita dapat berbagi tentang trading dan investasi bersama-sama. Juga Anda dapat visit ke jsxpro.com, di mana dapat belajar trading dan berinvestasi di JSX Pro Academy secara free. Kita akan langsung masuk ke materinya. Dual investment itu sebenarnya adalah salah satu dari produknya Binance Earn. Dan juga sebelum masuk lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum memiliki akun, ini kami ada penawaran yaitu free cashback komisi 20% lifetime ya, ini seumur hidup. Itu kalau Anda bisa membuka melalui link ini atau menggunakan referral ID ini. Linknya saya sertakan di bagian deskripsi ya. Appreciate banget bagi teman-teman kalau bisa membuka melalui link berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk dual investment sendiri, dual investment merupakan satu produk Earn ya dari Binance yang memungkinkan investor itu bisa memaksimalkan return yang tergantung dari strategi yang kita ambil. Returnnya itu tinggi banget, yaitu kalau saya langsung saja kasih pro dan cons-nya. Pro-nya adalah APY-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk Earn lain. Kalau produk Earn lain seperti flexible saving atau fixed saving itu mungkin sekitar di bawah 10% untuk stablecoin, tapi ini bisa mencapai ratusan persen. Bahkan pada saat-saat kondisi volatile seperti sekarang ini nih, Bitcoin lagi winter begitu ya, Anda tetap bisa menghasilkan itu 500-600%. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ini nggak selalu ya seperti ini, tetapi saat volatile aja tuh bisa mencapai cukup tinggi saat seperti ini. Yang kedua adalah pilihan koin USDT atau BUSD. Ini untuk strategi buy low. Nanti kita akan ceritakan buy low dan sell high-nya seperti apa. Dan pilihan koinnya itu beragam. Ada Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, dan seterusnya. Ini untuk strategi sell high. Ada dua strategi by the way, yaitu buy low dan sell high yang ditawarkan oleh di Binance ini. Nanti kita akan belajar ya tentang hal itu. Untuk tenor jatuh temponya bervariasi dengan APY yang beragam. Nah, untuk cons-nya, kita perlu melakukan analisa ya untuk menentukan strategi apa yang digunakan. Jadi, perlu dilakukan analisa. Kalau kita flexible saving kan enak, tinggal taruh dana aja, dana kita bertambah sendiri, dengan persentase tentunya lebih rendah. Tapi kalau ini kita perlu lakukan analisa. Dan untuk cons berikutnya, itu resikonya ada, yaitu nilai investasi kita itu bisa turun dari nilai awalnya. Kalau sampai kena likuidasi sih enggak sampai seperti kayak main di future, tetapi bisa turun nilainya. Baik, saya akan masuk dengan menjelaskan konsep terlebih dahulu. Jadi konsep dari dual investment, ini kita belajar untuk strategi yang buy low. Contohnya seperti ini price BTC BUSD. Kita pakai patokan BUSD ya. Itu menggunakan sekarang ini nih, ini adalah tabel grafik ya. Yang warna garis merah ini itu 18.000, saya sebut sebagai target price. Kemudian 22.000 adalah harga saat ini, BTC BUSD. Kalau misalkan ini garis-garis ini, D1 itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ini adalah D0, ini adalah harga sekarang. Misalkan saya ingin ngambil produk namanya dual investment BUSD. Amount yang saya ingin taruh itu jumlahnya 1000 BUSD, 1000 dolar lah ya. Yieldnya 200% dengan target price itu 18.000. Ini adalah 18.000 yang saya sebutkan dengan periode settlement itu 4 hari. D1, D2, D3, D4. Harga sekarang Bitcoin itu 22.000. Kalau dia bergerak seperti ini dalam 4 hari, ya dengan closingnya itu di harga 23.000, ya ini 22 ke 23, ya saya ambil produk ini, maka settlement yang nanti ketika hari keempat ini itu saya akan mendapatkan BUSD. BUSD dengan penghitungan yieldnya sebagai berikut, 200% dibagi 365, ingat APY-nya ini kan setahun ya, jadi kita harus bagi 365, kemudian dikali dengan 4 hari, sehingga ketemu 2,191%. 2,191% ini langsung nanti ketika cair, ya settlement itu cair 4 hari kemudian, itu kita akan dengan investasi 1000 ini kita akan dapat 1021,91 BUSD. Jadi settlement dalam BUSD. Oke, ini contoh pertama. Berikutnya ini misalkan kita harganya seperti ini, tetapi pergerakan harganya itu jatuh ke bawah, menembus daripada target price-nya ke 16.000. Misalkan harga Bitcoin hancur begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita tembus harga 18.000 di target price ini?
maka settlement-nya itu dalam bentuk BTC atau Bitcoin. Penghitungan yield-nya tetap sama, yaitu 200% dibagi 365, kemudian dikali 4 hari, sama 2.191. Tetapi total settlement-nya itu, di harga Bitcoin-nya itu, settlement-nya dengan 18.000, ya ini, tetapi dikurangi 2.1, jadi harganya itu di bawah dari 18.000 di harga 17.605. Ya, kemudian kita akan mendapatkan senilai 0,056800 Bitcoin. Jadi ini sebenarnya didapat dari settlement di harga 18.000 ini plus ada return, yaitu sebesar 2.191%. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, secara umum, kalau kita ini punya mengambil strategi buy low ini, kita itu mau invest dalam bentuk stablecoin-nya. Jadi ini yang kita inginkan. Jadi jangan sampai Anda beli produk itu ketembus target price-nya. Ya, kita harus melakukan analisa harga berapa supaya target price ini jangan sampai ketembus. Jadi ini yang kita targetkan, ini yang kita inginkan supaya kita bisa dapat return-nya ini. Tapi kalau ini sebenarnya kita biasanya akan rugi karena kita beli kalau harganya turun di bawah ini, kita harusnya tuh bisa beli Bitcoin di harga 16.000. Tetapi ke settle itu di harga 17.600. Jadi kita rugi di situ. Oke, saya akan lanjutkan contoh kedua, yaitu konsep dual investment ini dengan posisi sell high. Nah, posisi sell high ini itu biasanya kita akan bagi mereka yang hodler, bagi mereka yang ingin, contohnya mereka yang hodler BTC, dan mereka ingin mendapatkan return dari situ dalam bentuk BTC, itu bisa menggunakan strategi ini. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita ingin dual investment yang Bitcoin, amount kita sekarang ini sudah punya hold Bitcoin. Kemudian kita pilih produk yang 4 hari dengan return 200%, target price-nya di 25.000 di sini. Harga sekarang 22.000 misalkan. Nah, dalam 4 hari itu produknya bergerak seperti ini dan harganya tidak tembus ke atas di harga 21.200 misalkan. Maka settlement-nya tetap dalam bentuk BTC. Pokoknya ingat-ingat selama nggak ketembus target price-nya itu settlement-nya tetap di koin yang kita investkan. Ini invest 1 BTC, maka settlement-nya tetap dalam bentuk BTC. Penghitungan yield-nya sama. 200 kali 365, ini 2.191. Kemudian total settlement nanti di hari keempat itu kita akan mendapatkan 1.02191 BTC, yaitu 2.1% lah intinya. Nah, contoh yang kedua adalah kalau kita misalkan harganya itu tembus seperti ini. Jadi tembus di atas begitu ya, melampaui target price. Maka kita akan dapat settlement itu di BUSD. Oke, di BUSD dengan harga settlement-nya itu di harga 25.000 di harga target price ini plus dapat semacam apa itu reward-nya itu 2.1% ini. Returnnya tetap dikasih gitu ya. Jadi kita dapat beli itu di harga 25.547. Tapi tetap saja, seperti halnya tadi yang strategi yang buy low, kalau Anda beli BTC di sini nih, harusnya Anda bisa jualan di harga yang lebih tinggi daripada jual harga hanya di 25.547. Jadi secara overall itu kita, kalau Anda holder dari Bitcoin, Anda ingin mencari yang ini, bukan yang ini. Jadi jangan sampai Anda ketembus. Prinsipnya sama dengan yang buy low tadi. Baik, sebagai kesimpulan, itu strategi yang biasanya paling umum digunakan adalah yang buy low, ya, dengan menggunakan itu BUSD atau USDT. Dengan pilihan produk yang sesuai, itu intinya gini, makin pendek periode settlement-nya, jadi misalkan nanti ada pilihan di Binance itu ada 2 hari, ada 4 hari, dan seterusnya itu, APY-nya makin tinggi. Makin sempit jarak target price-nya dengan harga sekarang, itu APY-nya makin tinggi. Yang berikutnya adalah Anda perlu melakukan analisa chart. Tipsnya adalah tentukan arah trend, ya, disarankan itu uptrend, recommended-nya. Kemudian tentukan level support, kemudian beli produk yang di bawah harga support dengan APY tertinggi. Nah, untuk risiko sendiri itu ada beberapa risiko. Yang pertama itu ya tadi seperti saya contohkan bahwa harga BTC-nya turun jauh di bawah target price, sedangkan settlement produk di target price-nya. Jadi ini yang membuat bisa rugi ya, bisa berkurang nilainya. Tapi risikonya nggak sampai hilang semuanya seperti kena likuidasi, itu nggak seperti kalau kita main di derivatif. Sekarang saya sudah berada di aplikasi Binance-nya, kemudian Anda dapat masuk ke sini ya, ke bagian yang namanya Earn di sini nih. Dari Earn ini kita bisa melihat ada berbagai produk yang dapat kita pilih, ya Anda dapat lihat di sini. Anda dapat memilih BUSD atau USDT, karena cuma ada 2 produk itu yang tersedia dual investment. Contoh dalam hal ini saya pilih yang BUSD.
Ada 4 pilihan, ada flexible, ada DeFi staking, liquidity farming, dan dual investment. Kita pilih yang dual investment. Oke, dual investment ini itu ada 2 strategi di sini, yaitu buy low dan sell high. Yang buy low itu ada 2 pilihan, yaitu kalau Anda deposit USDT atau BUSD, ini dan ini. Kemudian yang satunya ini sebenarnya ada banyak ya. Kalau Anda lihat di atas itu ada pilihan banyak sekali, tergantung Anda mau pilih yang mana. Anda holder koin apa. Tapi dalam hal ini kita ambil yang BTC aja, yang simple, sesuai dengan contoh tadi. Saya ambil yang BUSD. Ya, saya klik subscribe di sini. Kemudian Anda dapat pilih, Anda lihat ya, cut off time. Di bagian ini nih ada cut off time-nya, itu Anda lihat tanggal 17. Hari ini tanggal 15, jadi cut off time 17 itu artinya 2 hari. Itu setelah tanggal 17, kemudian ada tanggal 21, ini 4 hari. Dan tanggal 24, ini 7 hari. Anda dapat pilih yang sesuai, kemudian lihat target price-nya. Jadi misalkan saat ini nih harga Bitcoin itu hancur, ya harganya di 20 ribuan. Misalkan Anda melakukan analisa, ya misalkan nggak mungkin dalam 2 hari itu Bitcoin tembus ke harga misalkan 17.000. Anda bisa pilih target price-nya 17.000, ya dalam hal ini. Ya kalau Anda lihat ya, dalam cut off 2 hari, tenor 2 hari itu, return-nya itu 167.88. Kalau Anda pilih yang 4 hari dengan harga 17.000 ini, itu return-nya cuma 54%. Jadi semakin pendek atau tenornya semakin singkat itu makin tinggi. Oke, dalam hal ini contohnya saya pilih yang 17.000 yang 167% ya. Kita tap di sini. Nah, Anda akan terlihat di sini, Anda masukkan jumlahnya, misalkan saya masukkan 1000. Oke. Kemudian Anda lihat di situ detailnya, settlement date segala macam. Oke, detailnya ada di situ. Return APY-nya 167%. Kemudian Anda lihat di sini. Nah, ada 2 informasi di sini. Nah, ketika when the final settlement price is above 17.000, ya you will receive 109.1 BUSD. Jadi dalam 2 hari Anda dapat APY segitu tadi, 167 atau $9. Jadi lumayan gede ya. Kemudian yang bawahnya, when the final settlement price is di bawah dari 17.000 atau sama dengan, Anda akan menerima 0,059. Cara ngitungnya tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Well, kurang lebih simple seperti itu. Jadi Anda tinggal klik di sini dan Anda tinggal klik confirm. As simple as that. Baik saudara, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang bagaimana kita dapat berinvestasi dengan menggunakan instrumen yaitu dual investment di Binance Earn. Terima kasih saudara atas perhatiannya dan wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro ID. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu. I can't seem to get them back on. 'Cause ooh, how I fell in